Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah. Kalimat pertama yang keluar dari lisan kita adalah alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah, Rabb semesta alam, pemilik seluruh alam semesta, penguasa alam semesta, pencipta seluruh alam semesta beserta isinya, dan juga Dia pula Sang yang menghancurkan alam semesta ini ketika datangnya hari kiamat. Dialah Allah Raja di atas Raja. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb yang disembah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah penghisap amal kita. Tiada yang tersembunyi dari penghisapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mati di atas keimanan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang telah diampunkan dosa yang telah lampau dan akan datang, Nabi yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul dan pemimpin manusia di surga nanti. Beliau adalah Nabi kita yang kita harus berikan selawat kepadanya dan selalu berusaha untuk mengikuti sunnahnya, selalu dan senantiasa mencintainya dan dengan mengamalkan apa yang pernah ditinggalkan dan dicontohkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fiddin, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjut pada pembahasan tafsir surah Al-Alaq. Sebagaimana pada pertemuan yang dulu telah saya sampaikan bahwa ikhtalafa fihil ulama. Ulama berbeda pendapat kaitan dengan surah atau ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan surah Al-Alaq. Tapi berkisar pada jumhur ulama mengatakan bahwa surah Al-Alaq inilah yang pertama kali turun. Maksudnya turunnya itu adalah bad'un nuzul. 5 ayat pertama ini yang pertama kali itu turun di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati,
kaitan dengan surah Al-Alaq, sebelum kita membahas satu persatu ayat demi ayat yang terkandung di dalam surah Al-Alaq ini, alangkah baiknya kita akan membahas dulu gambaran globalnya atau isi secara global kaitan dengan surah Al-Alaq, sebagaimana yang disimpulkan oleh ulama. Yang pertama, bahwa surah Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam surah Al-Alaq ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan luar biasanya Allah menciptakan kita. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita ini diciptakan dari mana? Dari tanah apa dari setetes mani? Awal penciptaan manusia pertama bapak kita adalah dari tanah. Sementara kita ini semuanya, saya antum sekalian, semuanya dari setetes mani. Semuanya kita ini dari setetes mani. Coba antum bayangkan kalau mani ini kita taruh di gelas, kemudian kita bawa ke tempat pertemuan kita begitu, lagi di umum-umum lagi kumpul begitu. Gimana antum melihat mani itu? Masya Allah, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang susah kita untuk menikmatinya. Tapi jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ulama menyimpulkan, Masya Allah, kenapa kita ini disuruh dan selalu mentadaburi awal atau selalu mengingat dari mana kita diciptakan. Yang pertama, manfaatnya, hikmahnya jemaah sekalian, Allah nakuna istikbaron, supaya kita ini tidak sombong. Sekaya apapun orang, gitu maksud saya, paham ya? Sekaya apapun orang, hatta Nabi Sulaiman yang kekayaannya tidak ada yang bisa menandinginya sampai yaumul kiamah, itu diciptakan dari setetes mana. Sekaya apapun begitu, setinggi apapun jabatan orang di dunia ini, ingat, semuanya dari setetes mani. Seganteng dan secantik apapun manusia di dunia ini, semuanya dari setetes mani. Sehingga kalau kita renungkan, kalau kita introspeksi diri, menghitung-hitung diri, oh ternyata kita diciptakan dari setetes mani, tumbuhlah perasaan tidak menyombongkan diri ketika kita hidup di dunia ini. Tapi jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, saking mulianya Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan dari setetes mani, tapi Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita sebagai manusia. Ini luar biasa, Maha Pengasih, Maha Ramah, Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dengan diciptakannya kita. Maknanya kita diciptakan dari setetes air yang sangat hina itu, yaitu mani, tapi Allah angkat derajat manusia menjadi penguasa alam semesta. Ya, penguasa alam semesta. Tidak ada yang bisa menguasai alam semesta ini kecuali manusia. Ada yang jadi pejabat, ada yang semuanya manusia. Cuman ketika manusia menguasai ini, apakah mengikut aturan Allah atau tidak? Dari setetes mani yang sangat-sangat hina tadi, kemudian Allah ciptakan, Allah jadikan manusia ini menjadi penguasa bumi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kenapa kita ini disuruh mengingat
awal kita diciptakan, tadzkirah, peringatan, mengingat-ingat, memuhasabah diri. Semua kita ini, mari kita mengintrospeksi diri kita bahwa kita ini diciptakan dari sesuatu yang sangat hina tadi ini. Dan manfaat daripada mengingat itu semua adalah yang kedua, kita mengetahui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah menciptakan kalian wahai manusia dari saripati tanah. Ini kalau kita jelaskan lagi awal penciptaan, bagaimana peniupan ruhnya, nanti panjang sekali pembahasannya. Tapi yang jelas kita ini diciptakan pertama, manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari saripati tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami jadikan tanah tadi ini, atau kami tempatkan manusia ini nanti ini berupa setetes mani yang ditaruh di dalam rahim yang sungguh sangat kuat. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu fi qararin makin, ya. Tsumma khalaqnal 'alaqa tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan segumpal mani ini atau setetes mani ini menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal mudghata 'idhamah. Kemudian kami jadikan segumpal darah ini, segumpal daging ini menjadi tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menciptakan manusia ini dalam bentuk rupa yang sungguh sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummahatikum arba'ina yawman." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami telah menciptakan atau proses penciptaan kalian ini dari setetes mani itu menjadi mani itu berada di rahim itu 40 hari. Mani ini ketika mani laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan jadi kemudian berkembang menjadi mani itu akan berkembang menjadi segumpal darah sampai nanti bentuknya segumpal darah itu 40 hari. Kemudian dari segumpal darah 40 hari ke depan sehingga menjadi tulang belulang. Kemudian dari tulang belulang itu akan dijadikan apa? Dibungkus dengan daging. Jadi selama 40 hari 3 periode ini berarti 3-4 bulan. 4 bulan itulah datanglah malaikat untuk dengan perintah Allah untuk meniupkan ruh. Makanya di dalam bahasa ilmu fikih, kalau ada orang keguguran mati bayinya umurnya di bawah 4 bulan, maka anak itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, kuburkan begitu saja. Tapi kalau anak yang keguguran itu umurnya 4 bulan ke atas, berarti nyawanya sudah ditiupkan, maka dia diperlakukan sebagaimana manusia biasa. Maksudnya disolatkan, dimandikan, dikuburkan dan dikafankan. Ya. Bahkan sebagian pendapat para ulama, bahkan Imam Asy-Syafi'i, sebaiknya diakikahkan. Wal ahsan
diakikahkan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, subhanallah, begitulah proses penciptaan kita ini. Sehingga dari umur 4 bulan setelah ditiupkan ruh itu sudah ada tulang belulang, kemudian baru tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian diciptakan manusia ini menjadi bentuk rupa yang berbeda. Malu. Jadi kalau kita di di dokter misalnya kita melihat bayi itu baru umur 4 bulan atau 5 bulan itu sudah mulai baru membentuk, ada matanya, ada kakinya, sudah mulai berkembang, sudah ada satu persatu, ya. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, jadi itu yang pertama. Global pertamanya, inti atau pembahasan secara umumnya kaitan dengan surah Al-Alaq ini, yang pertama adalah Allah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kuasanya Allah dalam proses penciptaan kita. Ini yang pertama. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ingin menjelaskan yang kedua ini. Di dalam surah Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Allah mengajarkan ilmu kepada kita nih. Yang dengan ilmu inilah manusia bisa menguasai bumi atau bisa menguasai alam semesta. Meskipun jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, para malaikat agak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat menuntut, wahai Allah, apakah kamu hendak menciptakan makhluk yang namanya manusia ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya akan menjadikan penguasa atau khalifah di bumi ini, yaitu saya akan menciptakan yang namanya manusia. Maka para malaikat, apakah kamu hendak menciptakan suatu makhluk yang selalu menumpahkan darah dan selalu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, sementara kami ini selalu bertasbih, memuja dan memujimu ya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketahuilah, saya lebih mengetahui yang kamu tidak mengetahuinya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kalau malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya nafsu. Dia hanya unsur takwa yang ada di dalam dirinya. Itu malaikat. Sehingga malaikat itu tidak kenal yang namanya maksiat, tidak kenal yang namanya melanggar perintah Allah. Binatang hanya diciptakan nafsu, tidak ada unsur takwanya. Ya. Tidak ada rasa malunya ketika mungkin ibunya sendiri yang dia hamili atau ayam apa segala itu, ya. Sapi, kerbau, kenapa? Dia hanya dikasih nafsu sementara tidak dikasih unsur takwa. Berbahagialah manusia, kata Al-Imam Ibnu Katsir, manusia diberikan dua, yakni unsur takwa dan unsur nafsu. Barang siapa yang ketika menjalani kehidupan dunia dominan dan lebih ke unsur takwanya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada malaikat. Kalau kita mengikuti di dunia ini unsur takwa yang kita dominan, yang kita kejar, lebih dominannya adalah unsur takwa, maka kata Rasulullah SAW, kita manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kata Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang di kehidupan dunia ini lebih dominan unsur nafsunya, unsur hawa nafsunya, maka dia lebih hina daripada
binatang. Lebih hina jemaah sekalian ya. Walaqad darabna li jahannama katsirum minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kan ada firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Bahkan lebih balhum adall. Bahkan manusia kalau tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya untuk merenungi ayat Allah, tidak menggunakan hatinya untuk memikirkan ayat-ayat dan kekuasaan Allah, beribadah dan taat kepada Allah, maka dia seperti ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka seperti binatang. Balhum adall. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala kasihkan kita ini ilmu sehingga kita bisa menguasai dunia ini dengan ilmu. Masya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini bisa memiliki ilmu. Ya, maka terutama adalah ilmu syar'i, ilmu Islam. Belajar kayak tadi, tata cara wudhu yang benar gimana. Karena ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih ini, yang berkaitan dengan ilmu fikih terutama kaitan dengan rukun Islam, itu wajib ain, bukan wajib kifayah. Maknanya kalau saya sudah belajar ilmu sholat, berarti yang lain tidak perlu belajar. Ilmu yang berkaitan dengan rukun Islam, ilmu sholat, ilmu apa saja sampai ilmu haji ini, ketika pelaksanaannya itu wajib air setelah ilmu tauhid. Bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana fikihnya yang benar, ya, cara wudu yang benar, cara takbiratul ihram yang benar. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Subhanallah, ingatlah wahai manusia, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun, tidak mengetahui sedikit pun, tidak mengenal sedikit pun. Ketika kita keluar dari perut ibu kita, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, tidak mengetahui apa-apa. Coba sekarang kita berpikir jemaah sekalian, setelah kita besar dari TK, dari SD, kemudian SMP sampai kita besar sekarang ini, sudah berapa banyak ilmu yang kita peroleh gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini yang kedua, bahwa kandungan global surah Al-Alaq yang kedua, Allah ingin menjelaskan bagaimana kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada kita. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, diberikan kelonggaran untuk belajar. Ya. Untuk belajar. Fasilitas untuk belajar sekarang sungguh sangat banyak. Bagaimana fasilitas belajar? Ya, innal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sarana untuk belajar ini adalah Allah sudah kasih mata, Allah sudah kasih pendengaran, dan Allah sudah kasih hati, dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin
menjelaskan di dalam surah Al-Alaq ini, di antara sifat, ya, di antara sifat manusia itu adalah, atau di antara watak dasar atau salah satu dasar watak manusia itu adalah melampaui batas, ya, melampaui batas. Ini melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman kaitan dengan fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya fa amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas, kemudian mementingkan atau mementingkan kehidupan dunia sehingga lupa akan tugas ibadah dan ketaatan dia kepada Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahim itu adalah tempat kembalinya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kapan orang itu bisa melampaui batas? Di dalam surat Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan ar-ra'a ustaghon, karena mereka menyangka dirinya itu adalah kaya, sehingga cenderung dia melampaui batas. Seperti Qarun, dikasih kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih harta yang menimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam banyak tafsir masyhur, untuk mengangkat kunci gudang hartanya Qarun ini, ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, minimal 5 orang. Jadi ada perbedaan berapa? 5 orang, 7 orang, 10 orang. Bahkan ada yang di atas itu, yang mengangkat kunci gudang hartanya Qarun ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, dia lupa bahwa seluruh yang dia peroleh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hinakan dia. Lupa. Sementara yang luar biasanya adalah apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Zakaria. Ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini nabi yang paling kaya di seluruh manusia, atau paling kaya di atas permukaan bumi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, karena dia faham dia adalah diciptakan dari setetes mani tadi, kemudian dia dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan? Hadza min fadli rabbi. Ini semua yang aku peroleh adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani ashkur am akfur. Semua karunia yang Allah berikan kepada saya ini untuk menguji saya. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur, ataukah saya termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kadang orang lupa diri. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, dia menganggap diri apa yang dia peroleh dengan kekayaannya itu, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa seluruh yang dia peroleh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, banyak orang kaya tapi dia tidak bisa menikmati dunia. Kalau Allah takdirkan satu sakit saja kepada dia, coba lihat apa dia berani sembarangan makan atau melahap makanan apa saja yang dia inginkan. Kalau Allah sudah takdirkan sakit, sudah tidak ada. Mau disombongkan apanya jemaah sekalian? Mau disombongkan apanya dengan itu semua? Makanya di sini, di antara watak manusia itu di dalam surat Al-A'raf, ar-ra'ahu istaghna. Jadi lupa diri. Manusia ini kalau sudah kaya itu lupa diri. Lupa diri. Lupa bahwa dia ini diciptakan dari setetes mani. Lupa kalau dia diciptakan di muka bumi untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, selanjutnya yang keempat,
Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Alaq ini ingin menjelaskan kepada kita di antara watak orang-orang kafir itu adalah suka menghalang-halangi, suka menghambat-hambat orang Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital, di dalam surah Al-Alaq itu ada, di dalam surah Al-Ayat ayat 9, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Muhammad, seseorang yang melarang orang lain untuk sholat? Bagaimana menurut? Itu kan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi di sini dikatakan bahwa, disimpulkan dalam surah Al-Alaq ini, watak di antara wataknya orang-orang kafir itu adalah menghalang-halangi orang Islam untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai nih kita sudah tidak beribadah dan taat kepada Allah, malah halang-halangi orang. Ain sembiai masih muda kita ini, naudzubillahi min dzalik. Apalagi kalau kita ini sudah tidak sholat, sudah tidak ibadah kepada Allah, kita isi dengan maksiat, tapi tambah lagi larang orang jangan sholat, malah ngajak orang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan watak dan kebiasaan, di antara watak dan kebiasaan orang-orang kafir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Jahal pernah bertanya kepada seseorang, pernah bertanya kepada orang-orang musyrik pada saat itu, orang-orang Quraisy, apakah Muhammad pernah kembali melakukan sholat di Ka'bah di hadapan kalian? Maka orang-orang Quraisy menjawab, ya, dia tetap sholat, wahai Abu Jahal, dia tetap melaksanakan sholat meskipun ada di hadapan kami. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Wallati wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Seandainya saya melihat Muhammad melakukan sholat sebagaimana yang dia lakukan, maka benar-benar saya bersumpah demi Lata dan Uzza, saya akan menginjakkan kakiku pas di atas kepala Muhammad ketika dia sujud. Di dalam riwayat yang lain, saya akan injakkan kaki saya di atas kepala Muhammad sampai wajah Muhammad ini terkena pasir. Akhirnya dengan sumpah itu, kebetulan qadarullah, dia berjalan-jalan keliling di Ka'bah, ternyata dia dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sholat. Kemudian dia mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin membuktikan sumpah. Orang itu sudah melihat-lihat, ingin membuktikan sumpahnya. Ketika Nabi Muhammad ketika Abu Jahal mendekat-dekat, kemudian pas mau mendekat sekali lagi, pas mau dekat ini, tiba-tiba Abu Jahal melihat ambaini wa bainahu khandaqun minan nar. Tiba-tiba antara saya dan Nabi Muhammad ada semacam parit, yang di dalam parit itu ada api yang sungguh sangat berkobar dan kuat nyalanya, yang siap melahap saya, dan di dalamnya ada sayap-sayap makhluk yang sungguh sangat luar biasa yang siap menerkam saya. Maka saya tidak berani untuk mendekati dia ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laudana minni lahatonathu al malaika adwan. Seandainya Abu Jahal itu sedikit lagi mendekat kepada saya, sedikit lagi, niscaya malaikat akan mencabut anggota badannya itu satu persatu. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di antara watak daripada orang-orang kafir itu, masya Allah, menghalang-halangi orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita ini masuk bagian daripada watak atau di antara watak orang kafir yang menghalang-halangi orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian yang terakhir yakni gambaran global kaitan dengan surat Al-Alaq yang terakhir adalah al-istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, meskipun kita ini diganggu oleh orang-orang kafir dan berusaha untuk menghalang-halangi kita untuk ibadah kepada Allah, tetaplah kita untuk tenang dan menjalankan ibadah tersebut. Tetaplah untuk lanjut dan tetaplah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli omongan orang, tidak peduli ejekan orang, tidak peduli dengan hinaan orang. Dia tetap semangat, dia tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan 5 kandungan atau penjelasan global kaitan dengan surah Al-Alaq yang sudah dijelaskan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terutama untuk pribadi saya dan umumnya antum sekalian, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkan ini, karena inti daripada ilmu adalah al-amal, yaitu mengamalkannya. Dan yang paling penting juga adalah selalu dan senantiasa menjaga setiap aktivitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Keikhlasan kita ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, kalau penjelasan para ulama misalnya kita sholat nih, ternyata kita masbuk. Orang ini kan imamnya sudah sujud, berarti kan kita tidak dapat rakaat pada saat itu. Jumhur ulama berpendapat ikuti imam itu ketika sujud, meskipun kalian tidak mendapatkan rakaat itu. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, mungkin bisa jadi di sujud kalian mengikuti imam itu, itulah yang ikhlas dari rangkaian sholat yang kalian lakukan. Ya, cuma sekalian harapan supaya kita ini dari takbiratul ihram semua harapkan kasih sayang Allah, ridho Allah. Ketika kita ruku, harapkan niat kita hanya untuk ridho dan kasih sayang Allah. Sujud kita semuanya untuk ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.